dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama dengan lanjut kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Dan saya percaya ayat ini tidak lazim lagi buat kita semua untuk sama-sama kita melihat firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan, seperti yang kita sudah lihat di sosmed, di IG, bahkan juga di WA sama-sama kita sudah melihat judul atau topik khotbah saya beberapa jam, yaitu kenali diri Anda. Sama-sama kita katakan, kenali diri Anda. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengulangi dan mengutip khotbah apa yang disampaikan oleh Pastor Erwin beberapa minggu yang lalu, di mana dikatakan beliau sebagai ketua Levi's Youth Ministry dalam khotbahnya di dalam persekutuan ini bahwa bagaimana kita harus mengerti dan yakin sungguh betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Amin, betul, kasihnya bukan abstrak tapi kasihnya itu nyata. Jangan menghakimi atau menghukum diri Anda sendiri. Jangan pernah coba ingat lagi masa lalu yang sudah berlalu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan saya sudah lupa. Itu yang disampaikan oleh hambanya. Jadi ngapain kita ingat-ingat lagi? Betul? Jadi kenali diri kita. Siapa Anda? Siapa saya? Nah beberapa minggu yang lalu juga, 2 minggu kemarin juga sempat Pastor Lady sebagai, wow haleluya puji nama Tuhan. Wakil ketua youth juga mengatakan hal yang sama. Jadi sempat menyinggung tentang kehidupan yang berdosa. Lagi-lagi kita berbicara tentang dosa. Maaf ya. Kalau kita terus-menerus menyinggung dengan yang namanya dosa setiap minggu, berarti Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Amin. Supaya kita tidak hidup di dalamnya. Amin. Wow, luar biasa. Beliau mengatakan, ngapain berteman dengan orang-orang yang suka berbicara kotor, buruk, gosip, gibah. Tinggalkan mereka. Jangan mau ditipu oleh iblis. Kenali diri Anda. Amin. Wow, luar biasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang saya sangat terpukau atau saya sangat diberkati oleh kedua pemimpin di gereja, Pastor Ren, Pastor Lady dengan khotbah yang mereka sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahkan juga Pastor Lady beberapa 2 minggu yang lalu tentang mengasihi Tuhan. Wow. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan teks di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, manusia berkuasa, dikatakan manusia berkuasa atas segala makhluk ciptaan Allah yang di bumi karena diberi kuasa oleh Allah. Betul, manusia berkuasa atas segala makhluk yang ada di bumi karena diberi kuasa oleh Allah. Sedangkan Allah adalah pemilik kehidupan yang menciptakan manusia. Tidak ada manusia menciptakan manusia, hanya diberikan kuasa saja oleh Allah untuk ikan-ikan di darat, di laut, apalagi burung-burung di udara dan lain sebagainya. Jadi Allah memberikan kuasa kepada manusia, tapi ingat baik, Tuhan itu pemilik pencipta manusia. Ya, kalau manusia menciptakan robot, okelah robot. Ya biar wanita, pria atau orang-orang jenius, orang-orang excellent, orang-orang punya pengetahuan lebih dan lain sebagainya. Menciptakan apa saja atau melakukan apa saja. Menciptakan robot tapi tidak sama seperti Tuhan Allah menciptakan manusia. Dia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Robot? Ya tubuh. Tapi dia punya jiwa roh, nanti dikendalikan oleh remote, baru robot bisa berjalan. Betul? Jadi manusia mau sama seperti Allah, tapi no, tidak bisa. Tetap manusia, Allah tetap Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi pada hakikatnya manusia merupakan cerminan dari beberapa sifat Allah. Ya, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, makanya ada sifat-sifat asli Allah
yang diperuntukkan kepada manusia. Seperti misalnya Allah itu penuh kasih. Betul, Allah itu pemurah, Allah itu panjang sabar. Allah itu tidak pencemburu. Allah itu tidak marah. Allah itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, sifat-sifat Allah itulah yang akan diwarisi oleh manusia yang percaya. Katakan amin. Betul atau saya salah? Amin. Jadi tujuan penciptaan manusia berdasarkan konteks Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, yaitu manusia manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi semua kita yang hadir beranak cucu dan bertambah banyak. Pastor Lady beranak cucu bertambah banyak, memenuhi rencananya dan seluruh makhluk ciptaannya untuk memuliakan Dia. Nah, kata gambar, saya catat di sini, kata gambar atau rupa dalam konteks yang di atas dalam bahasa asli Alkitab dipakai dengan kata mengukir atau slice. Tahu slice? Memotong, mengukir. Nah, kita diukir sedemikian rupa, makanya kita jadi yang sekarang ini. Jadilah kita manusia unik. Kita itu manusia yang istimewa di hadapan Allah. Karena kita diukir segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Walaupun dalam kehidupan saudara atau kakak saudara ataupun adik saudara ada yang juga kembar di keluarga. Tapi kok puji Tuhan ada yang mirip tapi ada yang tidak mirip kan kembaran? Siapa yang kembar di sini ada? Ada yang kembar? Gane? Oh tidak ada. Jadi semua kita unik, istimewa, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita unik, cantik, ganteng, istimewa, amin. Wow. Jadi Tuhan membentuk kita, mengukir kita, semuanya tidak sama. Luar biasa kan Tuhan? Dahsyatnya Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, wah Tuhan tuh paling sangat unik, paling sangat luar biasa. Jadi masing-masing kita punya wajah, face itu berbeda-beda. Jadi itu keunikan kita diukir, digambar, wow indahnya. Wow Pastor Lady diukir seperti ini, rambutnya kerol-kerol jatuh ke bawah misalnya. Wow luar biasa Kakak J diukirnya seperti ini, beliau tinggi, langsing dan lain sebagainya. Siapa lagi? Semua kita diukir. Jadi saudara, saya mau katakan, kita harus apa? Kita harus percaya diri. Kenapa saya katakan kita harus percaya diri? Karena kita masing-masing diciptakan itu walaupun kita berbeda tapi kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Iya semua ini cantik-cantik nih, ganteng-ganteng. Betul? Jadi berbeda-beda, masing-masing kita berbeda-beda. Jadi Tuhan itu wow spektakuler. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat. Dia mengukir kita begitu indah. Jadi diukir kita seperti ini. Nah saudara, itulah ukiran Tuhan. Kita diukir sedemikian rupa, makanya kita jadi yang sekarang ini, amin. Jadi tidak perlu kita sedih, aduh dia tuh cantik, saya tuh jelek. No. Kita punya kecantikan berbeda. Betul, kita punya kegantengan itu berbeda. Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang ada di sebelah kita. Jangan, karena kita punya kecantikan berbeda. Kamu ya apa adanya kamu, dia ya apa adanya dia. Betul? Jadi kalau Anda melihat dia, jangan sampai nanti Anda kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan ciptakan saya hidung papot sih Tuhan? Kok Tuhan bisa ciptakan saya punya rambut seperti ini? Ya sudahlah kalau begini saya gunduli rambut saya, habis itu nanti dia panjang ulang. Sama, wanita mau kasih gundul rambut panjang tetap karibo. Akarnya sudah karibo, tetap karibo. Tapi karibo tetap cantik, amin. Wow, terima kasih. Ya seperti saya katakan di atas tadi bahwa karena kita merupakan gambaran Allah, menyerupai Allah, maka manusia diberi kuasa, betul? Atas binatang, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Jadi maksud Allah memberikan kekuasaan kepada manusia agar manusia itu serupa dengan Allah. Kalau Allah itu penguasa alam semesta, jadi Tuhan mau supaya kita serupa dengan Dia. Kita tuh juga penguasa. Yang tadi saya katakan saya itu penguasa. Ini bukan bicara sombong, bukan oh saya penguasa, siapa yang bisa lawan Beta? Beta penguasa, siapa yang bisa lawan Beta? Karena badan Subasar baru bilang siapa ini Beta. Tidak, saudara. Manusia tetap makhluk ciptaan Allah dan Allah yang menciptakan segala makhluk di muka bumi. Nah, saudara perlu diketahui bahwa Allah memberikan semua itu kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah memberikan itu kepada manusia jadi penguasa dan lain sebagainya. Itu sebelum, ingat baik, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, menempatkan manusia di Taman Eden, melimpah segala hal, berkat Tuhan ada di situ. Melimpah susu dan madu, kekayaan, berkat yang melimpah, keberhasilan, kemakmuran, keberuntungan, kesuksesan ada di Taman Eden. Namun yang kita ketahui berbanding kebalik. Manusia pertama telah memilih untuk memberontak kepada Allah, betul? Adam. Melawan perintah Allah dengan mentaati godaan tipu daya iblis dan mengikuti keinginan sendiri, keinginan daging, berontak kepada Allah, melanggar perintah Allah. Padahal kan Tuhan sudah bilang kan, nanti kita lanjut ke bawah. Manusia ingin menjadi seperti Allah, memiliki pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, yaitu dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat sama-sama di Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, perhatikan percakapan dialog antara perempuan dan iblis melalui seekor ular. Katakan ular. Berikut ini percakapannya. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, ini percakapan antara perempuan dengan ular ya, bukan lagi dengan Allah. Ini dengan ular, perempuan dengan ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun deraba. Dia sudah menambah. Padahal tadi firman Tuhan bilang awal tidak ada kata meraba. Ataupun deraba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan bersama dengan dia, saya ulang kembali, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dialog percakapan antara perempuan dengan iblis ini, ya yang terlihat di Kejadian 3 tadi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, nah terlihat ada tahap-tahap kejatuhan. Katakan tahap-tahap kejatuhan. Ada tahap-tahap kejatuhan, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ulah ya, perilaku atau tabiat dari iblis tersebut menggoda dia, manusia tersebut merayu dia dan lain sebagainya. Nah, tahap-tahap ini menjadi skema yang terus terulang hingga kini, betul? Jadi kita sudah diperanakan akan yang namanya dosa sampai hari ini. Jadi kutuk
kutuk keturunan dosa dari Adam kita wariskan sampai hari ini, itu ada. Jadi kutuk keturunan, sekali lagi saya katakan, dari manusia pertama hingga sampai hari ini manusia terus jatuh ke dalam dosa, terus jatuh. Bukan 1 tahun 1 kali, bukan 2 minggu sekali, tapi terus menerus continue, secara terus menerus manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam kehidupan kita, ketika kita memilih untuk mendengarkan bujukan maut iblis, rayuan mengikuti kehendak atau hawa nafsu kita sendiri, percaya kita pasti akan jatuh. Betul? Nah, kita lihat ada beberapa tahap di mana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi yang pertama, manusia mendengarkan seruan atau suara tipu daya iblis. Nah, perhatikan saudara, bagaimana perintah Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, ini perintah Allah. Buahnya dengan bebas. Coba saudara bayangkan, diubah oleh iblis menjadi pertanyaan. Iblis itu selalu menjebak kita dengan pertanyaan, bolehkah? Kenapa saya tidak bisa berzinah? Kenapa saya tidak bisa mencuri? Boleh. Kita bilang seperti itu, iblis jawab, boleh. Bagaimana perintah Allah? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Diubah oleh iblis menjadi pertanyaan muslihat untuk memancing dan mengalihkan perhatian manusia. Dengan apa? Kalimatnya seperti ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Bukan tanda tanya, berarti ya atau tidak. Dan itu akan merangsang atau memancing, mengalihkan perhatian manusia untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan. Yang terjadi ketika manusia mendengarkan suara iblis, maka perhatian manusia teralih dari yang namanya Allah. Allah kan tadi Allah bilang kan, kamu boleh semua makanan dalam semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi pengetahuan taman atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Tapi iblis sudah menambah pakai kata bukan di belakang. Ketika manusia mendekat kepada godaan iblis, maka manusia mulai menginginkan apa yang diiming-iming oleh iblis itu. Setan itu picik pembunuh keji. Dia taruh bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, ide-ide dalam pendengaran kita sehingga kita harus ikut dia. Kita tahu itu, pikir itu baik, padahal itu tidak baik. Pikir itu suara Tuhan, padahal itu suara setan. Kalau suara Tuhan kita damai, ada sejahtera di dalam hati kita. Tapi kalau bukan suara Tuhan, hanya suara iblis, setan, roh jahat, itu jadi tanda tanya besar dalam pikiran kita. Bahkan tidak ada damai di sini, tidak ada sejahtera. Saudara tahu orang berbuat dosa itu ada damai, ada sejahtera. Orang rasa tertuduh. Sampai capek sekali berbuat dosa. Apalagi kita yang sering kali mendengar firman Tuhan di sini. Setiap minggu dan diungkit terus soal dosa, capek. Telinga ini capek, panas, dosa terus. Tapi manusia pertama, akhirnya dia jatuh mendengarkan suara tipu daya iblis. Merayu dia, membujuk dia. Taruh bisikan-bisikan dalam telinga. Hei, sing apa-apa. Buat dosa saja. 1 kali saja kok. 2 kali saja. Tidak ada yang larang. Tidak ada yang lihat. Cuman hanya beta lihat sini. Beta paling senang kalau saya jatuh dalam dosa. Wow, iblis coba lihat. Pembunuh keji. Pembuat kejahatan. Dia rayu-rayu, dia berikan ide-ide dalam pendengaran kita sehingga kita harus ikut dia. Setan bisik di telinga kita. Para remaja yang masih online sampai hari ini. Karena studi, pelajaran. Apalagi tadi kan sempat di doa, kita peperangan dan Pastor Iwin yang pimpin. Dan sampai hari ini, saudara, di tangan mereka itu bukan buku pelajaran lagi. Artinya buku pelajaran itu sudah
berkurang. Tapi apa yang ada di tangan mereka? Gadget HP mereka. HP itu bisa digunakan dalam hal-hal yang baik dan juga bisa digunakan dalam hal-hal yang jahat. Tergantung katong yang bisa memegang alat tersebut. Iblis bisik. Lagi sendiri di kamar, apalagi kalau online di kamar. Oh, sudah jam istirahat dengan guru. Jadi ada nih waktu 10 menit, 15 menit. Oke. Iblis bisik. Kasih rayuan-rayuan gombal. Hey Yokbet. Ada istirahat tuh. Nah, saya punya HP itu. Dalam saya punya HP kan kemarin saya lagi sementara searching atau saya lagi sementara simpan tuh. Film porno di saya punya galeri tuh. Atau video tuh. Saya ada save akang tuh. Nah, saya ada orang lihat. Sekarang waktu 15 menit ini per jam istirahat. Sekarang buka saya punya HP. Lalu saya nonton akang. Saya ada orang lihat saya. Cuma saya sendiri saja. Jadi nonton saja. Tidak apa-apa. Nonton tuh film-film telanjang yang ada di saya punya HP itu. Yang saya simpan tuh. Ada 50 wanita-wanita telanjang di situ. Nonton akang semua. Saya ada orang lihat saya. Coba lihat saudara. Iblis paling picik. Iblis bisik. Saya lihat saya punya teman tuh ya. Saya pun teman kuliah tuh. Setiap hari dia di kampus. Dia pegang tangan tuh. Coba lihat dia bisa berciuman di depan orang banyak tuh. Cipika-cipiki. Maaf yang lebih sensitif. Dan lain sebagainya. Tidak seru kalau pacaran tidak pegang tangan, tidak ciuman, meraba-raba dan lain sebagainya. Tuh kamu lihat teman-temanmu melakukan hal yang seperti saya bilang. Masakan kamu dengan pacarmu tidak melakukannya? Gak gaul ah. Kamu tidak gaul. Masa setan bilang kamu tidak gaul? Saudara, itu adalah tarikan atau dorongan iblis untuk membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Betul? Jadi hati-hati dengan saudara berteman. Kalau saudara punya teman-teman semua pacaran, tapi pacarannya itu di luar, itu berbahaya. Karena pacaran model anak sekarang, anak zaman now ini paling sangat mengerikan saudara. Dan kita terjerumus, terseret dengan pergaulan bebas seperti itu. Takut nanti ditinggalkan. Takut nanti tidak ada teman dan lain sebagainya. Makanya saya berteman dengan mereka. Saya mau katakan mulai detik ini, tinggalkan teman itu. Karena teman itu menjerumuskan Anda jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Dan ujung-ujungnya saudara mati secara rohani. Tidak ada apa-apa lagi. Jangan biarkan dia memberikan ide-ide bodoh dalam kehidupan Anda dan saya. Pikir enak. Pikir itu nyaman. Tinggal ada di zona nyaman. Setiap hari dengan dia. Tidak ada yang lain. Apalagi Anda yang punya mobil-mobil pribadi, hati-hati dengan pacar Anda. Kalau motor masih terbuka, Allah masih lihat. Tapi kalau di atas mobil, dalam mobil saudara siapa yang lihat? Anda dengan setan dan Tuhan Allah saja yang lihat. Jadi hati-hati dengan gaya pacaran yang model sekarang. Katakan hati-hati dengan gaya pacaran model sekarang. Katakan di samping kiri kanan Anda. Itu tahap yang pertama manusia mendengarkan suara tipu daya iblis. Tahap yang kedua kita lihat. Menuruti godaan iblis. Karena perhatian manusia dialihkan kepada iming-iming iblis, manusia mulai dipenuhi keinginannya sendiri, yaitu menuruti godaan iblis. Manusia juga mulai mengabaikan firman Allah dan mulai membuat argumentasi sendiri dengan mengubah, menambahi, atau mengurangi firman Allah.
Dalam hal ini firman Allah merupakan perintah Allah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata firman Allah. Tapi iblis menambah. Tambah apa? Rabah. Perhatikan jawab Hawa kepada ular. Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun derapa buah itu. Nanti kamu mati. Padahal firman Allah bilang tidak ada kata raba. Cuman bilang itu, jangan kamu makan pengetahuan yang baik dan jahat pohon yang ada di taman itu. Nanti kamu akan mati, tidak ada kata raba tapi dengar baik. Wow, luar biasa. Karena saya katakan yang awal tahap yang pertama tadi. Dia sudah menuruti bujukan rayuan dari si penggoda yaitu iblis. Luar biasa saudara. Kalau kehidupan dosa yang terus menerus, saya tidak bilang kepada Anda dan tidak menghakimi Anda. Tapi kita melihat kondisi-kondisi akhir ini seperti itu. Jadi jawaban perempuan ini berbeda dengan perintah Allah yang secara spesifik memerintahkan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik, saya katakan tadi yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Cukup sampai di situ, tidak ada kata raba. Ketika manusia mendekati iming-iming iblis dengan menjawab pertanyaan tipu muslihat iblis, manusia mengganti kata pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dengan pohon yang ada di tengah-tengah taman dan menambahi perintah Allah dengan kata ataupun meraba. Coba lihat tipu muslihat iblis. Semua persis seperti firman Tuhan yang berkata di Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging saya lemah. Jadi saya jatuh ke dalam dosa. Nah iblis merasuk di hati pikiran bahkan juga membisik di telinga dari manusia. Tetapi daging lemah. Beta ini lemah jadi beta ya biasa. Jatuh lagi, jatuh terus, jatuh. Tapi ingat baik kalimat yang pertama. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada kata berjaga-jaga dan berdoa. Betul? Ketika ada kata berjaga-jaga dan berdoa. Maka saya percaya kita akan atau tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan. Tapi iblis dia hilangkan kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua nanti yang terakhir. Tetapi daging lemah. Nah. Dia perkatakan kepada manusia, saya kan daging lemah. Jadi saya jatuh terus, tidak bangkit lagi, jatuh terus. Dengar firman Tuhan sama, jatuh terus, tidak bangkit lagi. Dan lain sebagainya. Iblis picik saudara. Dan saya percaya di sini tidak ada rayuan iblis yang merayu Anda. Amin. Amin. Iblis mengurangi apa yang dikatakan oleh Allah, daging lemah. Buat dosa saja karena firman Tuhan bilang seperti itu. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita bisa salah kaprah dan kita bisa tersesat. Karena kalimat yang pertama berjaga-jaga dan berdoa. Ada pertahanan berjaga-jaga dan berdoa, saya percaya kita pasti akan mengalahkan tipu muslihat iblis. Tapi kalau kita hilangkan semuanya itu, berdoa, berjaga-jaga. Dan setan terus masuk dalam pendengaran kita. Dan terus membujuk kita, merayu kita. Sudah, saya punya daging lemah, jatuh sudah. Bahaya saudara. Saya percaya tidak ada yang di sini. Tahap yang ketiga. Ketika manusia mendekati, dengar bujukan iblis, hatinya mulai tertarik. Lalu manusia menjawab atas dasar pemikiran yang telah mulai teralihkan dari firman Allah. Manusia juga melihat bahwa pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka keinginan seperti Allah yang timbul karena mendengarkan bujuk tipu daya iblis itu menjadi semakin besar. Keinginan yang besar adalah hasrat atau nafsu. Jadi dia sudah masuk tuh. Yang ketiga. Masuk di apa? Hasrat nafsu untuk apa? Melakukan yang namanya dosa. Manusia pertama melakukan hal itu. Dia masuk hasrat gairah untuk apa? Untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan tadi bilang buat mereka. Mereka sudah terjerumus.
sudah masuk lebih dalam. Gairah untuk sama dengan Allah itu ada pada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka dibujuk, mereka dirayu, dan akhirnya mereka memakan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka memakan buah itu? Yang tadi Tuhan bilang, jangan makan. Tapi sudah mendengar iming-iming dari iblis, mereka makan. Dan ingat, setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ada upah di balik dosa yang kita buat. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mereka yang tadi saya bilang itu penguasa alam semesta, bahkan mereka ada di Taman Eden menikmati semua kelimpahan, berkat, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan itu semua habis, lenyap. Tuhan bilang apa buat mereka? Kalian keluar dari taman ini. Keluar dari taman ini. Karena kalian tidak taat kepada perintahku. Jadi dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa yaitu dosa ketidaktaatan kepada perintah Allah yang sebelumnya. Saya katakan tadi buat Anda. Karena iblis sudah merasuk pikiran mereka. Kamu makan buah ini supaya kamu sama seperti Allah. Kamu punya pengetahuan sama seperti Allah. Mungkin juga iblis bilang kamu bisa menciptakan manusia sama seperti Allah. Manusia berontak kepada Allah. Yang tadinya Allah melarang mereka, sama loh dengan Allah, artinya mereka ada bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Mereka menikmati apa yang Allah nikmati. Tapi akhirnya mereka mengecewakan Tuhan. Mereka mengecewakan Allah mereka sendiri. Tidak taat, berontak. Tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan mau ajarkan, yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Itu semua diabaikan. Jangan usik beta. Beta benar, oh saya salah. Firman Tuhan yang datang per beta, datang per ale. Jadi kita seperti berontak. Tidak ada yang bisa lawan kita. Tidak ada yang bisa lawan saya. Tidak taat kepada perintah Allah. Pemimpin bilang nasihat ajaran tapi sama saja tidak mau lakukan. Padahal itu benar. Buat Anda sendiri secara pribadi bahkan juga saya. Tapi coba lihat. Karena rayuan dari iblis. Saya dengar saya punya pemimpin berapa, ngapain. Sama saja. Tuh dia sama dengan saya. Intimidasi setan. Iming-iming iblis. Membuat kita menjadi binasa. Tidak mau diatur. Dosa menjadi teman manusia. Areal pikiran dan hati sudah rusak karena termakan bujukan atau rayuan si penggoda yaitu iblis. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis, saudara. Kita rasa itu enak, kita rasa itu nikmat, tapi ujung-ujungnya membuahkan kebinasaan buat kita sendiri. Saudara, tahap pertama manusia mendengarkan suara tipu daya iblis. Tahap kedua manusia mulai dipengaruhi atau dipenuhi keinginannya sendiri, yaitu menuruti godaan iblis. Manusia juga mulai mengabaikan firman Allah dan mulai membuat argumentasi sendiri dengan mengubah, menambahi, mengurangi setiap firman Allah yang datang kepada manusia pada saat itu. Tapi yang ketiga, hasrat dan nafsu ingin menjadi sama seperti Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Manusia melawan perintah Allah, manusia pemberontak kepada Allah. Dan disitulah letak kejatuhan mereka. Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden karena dosa yang mereka buat. Keputusan manusia untuk melawan perintah Allah adalah pilihan dari manusia itu sendiri, betul? Anda mau berbuat dosa atau Anda tidak berbuat dosa itu pilihan dari saya dan Anda. Mau lakukan perintah Tuhan,
Mau jauhi larangan-larangan yang Tuhan kasih buat kita, itu keputusan ada di tangan kita. Karena itu kehendak bebas dari kita sebagai manusia untuk mau lakukan ya atau tidak, itu pilihan. Kita sudah ajar, didik, nasihati, mendoakan, memberikan support, dorongan kepada Anda untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi. Tapi pilihan di tangan Anda. Terserah mau pilih mana. Jadi iblis merupakan musuh Allah. Dia sangat ingin menjadi seperti Allah. Setan merasa congkak dan merasa sombong. Mau merasa setara dengan Allah. Dilihat waktu sejak penciptaan, iblis telah memulai usahanya merekrut sekutu. Jadi bayangkan saudara, waktu pada zaman penciptaan kan, iblis merekrut manusia pertama. Dia tidak merekrut orang-orang yang ada di pasar. Dia tidak merekrut orang-orang yang ada di klub-klub malam. Dia tidak cari pesinah, dia tidak cari penjudi online. Atau dia tidak cari pemakai narkoba berat. Dia tidak cari perokok berat. Atau dia tidak cari pembohong besar. Iblis katakan, OC sama dengan betamo. Betul? Tapi iblis cari orang-orang yang tenang, orang-orang yang diam, orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan, orang-orang yang duduk diam tenang dengar firman Tuhan, firman Allah. Iblis cari orang-orang seperti itu. Iblis cari orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, suka firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka melayani Tuhan. Iblis cari orang-orang yang ada di altar ini suka menyembah Tuhan, suka memuliakan nama Tuhan, suka melayani Tuhan. Iblis cari itu. Iblis incar itu. Makanya dengar baik, pulang dari tempat ini minta darah Yesus bungkus Anda. Pergaulan Anda di luar, bahkan juga pacar-pacar Anda minta darah Yesus bungkus. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang baru diomongkan ini, baru disampaikan tadi. Dengan bujuk yang penuh dengan tipu daya dan dusta agar manusia tergoda oleh bujuk rayuannya, bujuk mautnya untuk mengikuti dia bersama-sama memberontak kepada Allah. Sudah kita berontak saja. Ujung-ujungnya berontak keluar dari gereja. Tidak mau diarahkan, tidak mau diatur. Dengan mengikuti kehendak iblis maka manusia telah memilih untuk memberontak kepada Allah. Jadi kondisinya, saudara, manusia menjadi rusak total dan cenderung kepada dosa-dosa setiap hari, berbuat dosa terus, berbuat dosa terus setiap hari. Dosa yang sama. Sudah dilepaskan oleh hamba Tuhan. Ada di depan sini, berlari-lari. Tapi pulang melakukan hal yang sama. Apa itu dosa? Alkitab menjawab bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Roma 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi secara garis besar, dosa yang dimaksudkan di sini yaitu ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Seperti yang tadi kita sudah saksikan. Ketidaktaatan manusia dalam hubungan, makanya membuat manusia terpisah dari Allah. Yang tadinya bersekutu dengan Allah, memuji menyembah Allah yang dilakukan oleh manusia pertama yaitu Adam. Tapi sekarang terpisah dari Allah karena segala kejahatan, pelanggaran, dosa-dosa yang kita buat di hadapan Tuhan. Saudara, secara garis besar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Kejadian sampai Wahyu ada 1340 halaman lembar ya. Banyak sekali larangan-larangan yang diberikan kepada manusia untuk tidak dilakukan. Betul? Banyak larangan-larangan yang Tuhan bilang jangan. Bahkan di atas mimbar ini, puji Tuhan sekarang ada komsel gabungan sekarang setiap minggu di sini, hari Kamis jam 7 malam. Setiap minggu kita komsel di sini hari Kamis jam 7 malam. Ibadah raya, ibadah yud, kita dengar firman Tuhan saja terus menerus seperti itu. Dikatakan jangan dan dosa-dosa terus diungkit, dosa-dosa terus dibuka. Aduh,
telinga sakit dengarnya. Untuk satu tujuan, supaya manusia tidak berbuat dosa. Nah, seperti kita lihat salah satu contoh dari Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Dikatakan di situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul? Larangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, jangan sujud menyembah kepadanya. Ini larangan-larangan yang Tuhan sampaikan buat kita, saya dan Anda yang dengar pada saat ini. Kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Penyembah berhala melebihi dari Allah itu sendiri. Yaitu gadget Anda, HP Anda, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan sudah berkurang. Cuman hanya 5 menit, 10 menit. Waktu berdoa sudah kurang. 2 jam saya sudah berkurang, 2 pujian penyembahan saya sudah berkurang karena penyembahan berhala yaitu gadget HP saudara. Dan saya melebihi penyembahan kita. Kita pegang HP dari pagi sampai pagi, pagi sampai malam, balik pagi. Begitupun juga terus menerus. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Larangan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terus ingatlah dan kuduskanlah semua tentang larangan. Ingat, hari Minggu itu jangan kenat sepa dengan pacar. Ingat, hari Minggu itu beribadah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan apapun, karena itu larangan. Ini bukan larangan dari manusia, tapi ini larangan dari Allah itu sendiri. Jadi kalau Allah bilang jangan, ayo jangan. Sudah tahu itu dosa, itu lumpur, itu maut, itu jurang, jangan ke situ, jangan coba-coba mendekat. Kalau kita mendekat, kita akan terjerumus, terpeleset masuk dalam itu. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang-orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ingat itu. Dan saya percaya tidak ada di sini. Amin. Mereka semua taat, dengar-dengaran, bahkan hari Minggu, hari Sabtu, hari Kamis, semua ada di tempat ini. Amin. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi kalau kita juga memberkati hari Sabat, kita juga pasti akan diberkati. Artinya datang di tempat ini, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena hak Tuhan memberkati kita ketika ada persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Di mana? Di Sion, di rumah Allah. Berkatku turun atasmu. Itu kata firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara-saudara, sampai hari ini kita tidak menghormati orang tua kita. Malah orang tua kita larang ngomong yang baik. Tapi kita punya 1000 kata-kata buat orang tua kita. Melawan lagi. Firman Tuhan kita bilang, ini larangan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu yang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pulang dari tempat ini, Anda yang suka melawan orang tua, Anda bertobat. Dan minta maaf, minta ampun kepada orang tua. Supaya Tuhan memberkati kehidupan Anda. Jangan membunuh, jangan berzinah. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Saksi dusta berarti jangan apa? Anton, berbohong. Berbohong kepada pemimpin. Saya mau pastor, saya mau beda saya kayak begitu. Pemimpin tahu Anda berbohong, lihat dari mana? Organ tubuh Anda yang bergerak. Kelihatan saudara. Saksi dusta berarti berbohong, menipu.
menipu orang tua, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, pelayan-pelayan yang ada di sekitar kita. Stop kehidupan seperti itu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Dia baju bagus sih, ingini baju orang lain. Dia rambut bagus sih, kita mau rambut kayak dia, ambil sudah dari dia rambut itu. Dia badan bagus sih, lihat saja, tapi jangan mengingini pacar orang lain, mengingini barang orang lain. Jangan mengingini, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Hello, apa adanya kita. Hidup itu santai, hidup itu nikmati. Jangan mau sama dengan orang lain, kan mengingini. Dia, Anda, saya. Wow. Kalau dipakai Tuhan luar biasa, Anda juga dipakai Tuhan luar biasa. Cuman porsinya saja yang berbeda. Anda dipakai melayani Tuhan luar biasa di sini, tapi porsi Anda dipakai di tempat pekerjaan lebih luar biasa lagi. Ngapain mengingini? Berdosa kata firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada dalam areal-areal seperti ini, kita ada dalam kondisi-kondisi seperti ini, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Salah satu kita melanggar perintah Allah, salah satu jangan membunuh tadi atau jangan mengingini. Yang saya katakan buat Bapak Ibu Saudara, saudara yang hadir pada saat ini. Saya percaya salah satu saja, firman Tuhan bilang apa? Sekecil saja dosa yang kita buat, itu tetap berdosa di hadapan Allah. Jangan mengingini orang pembarang atau ujung-ujungnya yang bisa dapatkan barang itu akhirnya kita mencuri. Karena pingin mau seperti barang orang itu. Saya yang punya Samsung S20, akhirnya ujung-ujungnya mencuri. Firman Tuhan bilang buat kita, upah dosa ialah maut. Jadi orang berdosa, orang berbuat dosa itu ada dia punya konsekuensinya, ada dia punya upah. Jadi perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan yang tidak benar, perbuatan memuliakan Allah atau perbuatan yang tidak memuliakan Allah, dia punya upah itu ada. Apa upahnya? Maut, Roma 6 ayat 23. Nah, kasus yang sama yang dialami oleh Adam dan Hawa, ada upah di balik pelanggaran mereka kepada Allah, yaitu mereka diusir keluar dari Taman Eden yang tadi saya katakan, yang melimpah berkat. Keberhasilan yang sebenarnya mereka raih itu mereka tidak raih lagi karena ada upah di balik dosa yang Anda buat. Yang saya buat. Kita punya hubungan yang dekat, yang tadinya dekat dengan Allah. Kita tidak bisa bergaul lagi seperti biasa karena dosa memisahkan hubungan yang akrab, karib, yang dekat tadi dengan Allah itu sudah dipisahkan oleh apa? Oleh dosa yang kita buat. Tidak bisa bergaul seperti biasa dengan Allah di taman itu. Gambaran Allah telah rusak karena dosa yang tadinya Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Telah dirusak oleh dosa. Manusia kena kutuk akibat dosa. Penderitaan, susah payah, kematian akan dinikmati atau akan kita nikmati ketika kita berbuat itu, akibatnya ada. Penderitaan setiap hari hidup melarat, miskin. Dan saya percaya tidak ada di sini. Kita semua hidup diberkati, amin. Kita hidup diberkati, dilimpahkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang hadir pada saat ini. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kemelaratan, amin. Penderitaan itu kutuk akibat dosa. Susah payah, susah terus. Kerja banting tulang, cari nafkah. Bagi yang laki-laki misalnya. Apalagi kematian secara fisik, bahkan juga kematian rohani akan kita dapatkan, kematian kekal. Hidup dalam dosa, ujung-ujungnya kematian kekal yaitu neraka. Akan kita nikmati. Saudara jangan mau ada di situ. Tempat itu sangat mengerikan. Tempat itu sangat membuat kita pasti akan menderita lebih dari kita di bumi. Untuk itu jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan Allah. Dan akhirnya saya dengan Anda
konsekuensinya sangat besar. Penderitaan, susah payah, kematian akan kita alami. Firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pak pendeta atau ibu pendeta, ibu pastor, bapak pastor, apakah ada pengampunan bagi orang yang berbuat dosa? Tadi kan kita sudah uraikan segala macam dosa yang dilakukan, ketidaktaatan, pemberontakan, pornografi, seks bebas dan lain sebagainya, kita sudah uraikan semua. Dan ada juga konsekuensi ketika orang berbuat dosa, penderitaan, susah payah, kematian, kekal, yaitu neraka akan kita nikmati ketika kita berbuat dosa. Lalu mereka tanya, Pak pendeta, ibu pastor, apakah ada pengampunan ketika orang-orang berbuat dosa? Apakah ada? Jawabannya yaitu ada. Tetapi saya mau katakan diperuntukkan kepada orang-orang yang apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada pengampunan kepada orang-orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama, jatuh pada lubang yang sama, dosa yang sama, tidak diperuntukkan kepada orang seperti itu. Artinya benar-benar orang-orang itu, ya Tuhan, saya sungguh-sungguh bertobat, saya sungguh-sungguh menyesali perbuatan saya yang berdosa, saya sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan. Ada pengampunan ketika kita datang kepada Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai 9, sudah mau hampir habis. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang tadi saya katakan awal kan, ya kasih Tuhan, yaitu tidak abstrak tapi nyata, yang diketahui oleh hambanya. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, luar biasa. Dan ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada pengampunan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti begini. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang yang ada di dunia ini sehingga Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Wow, luar biasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Jadi Allah itu luar biasa kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Berarti ada pengampunan. Pengampunannya lewat apa? Lewat penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada saya dan saudara. Dia membersihkan kita, Dia mengampuni kita. Ketika ada pengakuan, sehingga semuanya selesai. Katakan selesai. Katakan selesai. Jadi pengampunan itu datang lewat keselamatan yang diberikan Sang Mesias, Juru Selamat kepada manusia. Jadi pengampunan diberikan secara cuma-cuma, kasih karunia bagi kita. Cuma-cuma karena kasih karunia, karena anugerahnya yang besar, karena cintanya, karena kasihnya, karena kehebatannya kepada kita, maka Dia kasih itu tidak dibayar. Dengan uang, harta benda, emas, perak, permata. No. Katakan no. Tidak. Tapi dibayar dengan nyawa. Darah yang mahal. Yesaya 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pengampunan kalau orang-orang yang datang kepada Tuhan sungguh hati. Benar-benar dia mau fokus kepada Tuhan dan dia mau mengakui segala perbuatan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, maka orang-orang seperti itu akan diampuni oleh Bapa. Katakan amin. Jadi sebejat apapun hidup kita, sejahat apapun hidup kita, senakal apapun hidup kita, ketika ada pengakuan dosa dari tekanan rasa bersalah, rasa malu, intimidasi iblis, dari kita kepada Tuhan melalui perantaran hamba Tuhan, maka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 bagian B dikatakan begini.
Ketika ada pengampunan, kita akui segala perbuatan kita kepada Tuhan melalui perantara yaitu hamba Tuhan. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang percaya katakan amin. Mengalami pertobatan. Wow. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada pengampunan kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mengakui perbuatan kesalahan, kejahatan, kebejatannya kepada Tuhan, apakah ada pengampunan? Iya, ada pengampunan. Firman Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti apa? Salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Wow, luar biasa. Apakah ada pengampunan? Ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, ada kebebasan, ada kelepasan dalam kehidupan kita. Apakah kita merasa kita tertuduh dengan dosa-dosa, bisikan-bisikan iblis, rayuan-rayuan iblis? Tidak lagi. Kok saya sudah bebas? Saya sudah merdeka? Ada kemenangan, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera, ada ketenangan, keberhasilan, kemakmuran, kehebatan dalam Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan, Dia melayakkan saya karena pertobatan kepada Allah kita. Kita layak disebut anak-anak kerajaan, menikmati berkat Abraham, mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Keadilan, kebaikan, kebenaran, kita layak mendapatkan itu. Dan setiap berkat yang diproklamirkan kepada Anda itu pasti terjadi. Amin. Apa saja yang Tuhan proklamirkan kepada Anda, kepada saya itu pasti terjadi. Tentang apa? Berkat Tuhan itu pasti terjadi. Sudah selesai, ada pengampunan, ada pertobatan, kita akui semua dosa kita di hadapan Tuhan, semuanya sudah selesai. Katakan semuanya sudah selesai. Sekarang, Tuhan akan mengangkat kita, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada pengampunan, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Kita akui semua di hadapan Tuhan. Melalui perantara hamba Tuhan, diberkatilah kita. Diberkatilah engkau di kota. Dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, amin. Hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Wow, berkat Tuhan melimpah buat kita. Luar biasa. Tuhan akan membiarkan musuhmu akan maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memberikan atau memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada engkau. Tuhan memberkati kita di Ambon. Di mana Tuhan tempatkan kita di sini. Jangan sedih, Tuhan pasti berkati kita melimpah. Tuhan kasih kita promosi, ekspansi, terobosan demi terobosan di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di tempat kuliah kita. Kita pasti diberkati oleh Tuhan karena kita sudah melepaskan keterikatan kita terhadap dosa yang kita buat di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Dia tunjukkan kasihnya buat kita. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi melihat ke belakang. Atau menoleh ke belakang, tutup lembaran itu. Tutup, sudah tutup. Jangan gali lagi, kuburan itu jangan digali lagi. Tutup sudah lembaran itu. Tidak ada lagi di ingatan kita. Matikan bisikan-bisikan iblis, rayuan-rayuan iblis, bujukan-bujukan iblis. Setiap saat menggoda kita, matikan itu. Jangan biarkan iblis lebih kenal diri saya atau diri Anda daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jangan mau iblis mengenal diri kita. Kita pembohong, kita pesina, kita pencuri. Jangan mau iblis mengenali diri kita. Tapi mari kita mengenal diri kita sendiri. Iblis kenal kita karena kita pendendam.
Dia menekan kita. Iblis kenal kita, kenal saya dan Anda karena saya dan Anda menyimpan sakit hati. Iblis kenal Anda karena masih menyimpan kebohongan-kebohongan. Iblis kenal Anda karena Anda terluka oleh orang-orang terdekat. Terluka dengan sahabat-sahabat sehingga dendam kepada mereka. Iblis menguasai kita di areal itu terus-menerus dan menekan Anda, menekan saya. Bagaimana Anda mau keluar dari areal itu? Karena Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Mengenali diri Anda. Iblis lebih mengenal diri Anda karena Anda tetap jatuh dalam dosa itu. Tetap jatuh dalam perbuatan jahat yang menyakiti hati Tuhan. Jangan biarkan iblis mengenali Anda. Bagaimana caranya supaya Anda bisa mengenali diri Anda? Harus ada perubahan yang terjadi di pola pikir kita. Bagaimana caranya supaya Anda bisa mengenal diri Anda? Harus ada perubahan yang terjadi di pola pikir kita. Dengan terus-menerus mendengar firman Tuhan, terus-menerus mendengar firman Tuhan, mempraktekannya berulang-ulang setiap hari. Dengar firman Tuhan, dengar, terus mempraktekkan, dengar, membiasakan menghafal firman Tuhan setiap hari, dengar, dan berjalan dengan hal itu. Dan saya percaya, kita akan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Di hadapan orang tua kita, di hadapan teman-teman kita. Karena firman Tuhan yang terus-menerus kita dengar. Firman Tuhan bilang tidak ada kata-kata yang negatif. Tapi firman Tuhan selalu berbau positif. Firman Tuhan bilang Anda adalah penguasa alam semesta. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita jadi penakluk dosa. Kenali diri Anda. Kenali diri Anda. Anda adalah makhluk yang paling mulia. Karena ditebus dengan darah yang mahal. Kenali diri Anda. Kenali diri Anda. Anda adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenali diri Anda. Anda orang hebat. Orang luar biasa. Orang yang dahsyat dalam Tuhan. Anda adalah orang-orang yang merdeka. Kenali diri Anda. Jangan mau dijebak oleh iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Kenali diri Anda. Karena Anda adalah anak-anak terang yang menjadi saksi buat banyak orang di luar sana. Amin.